Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dan juga pendengar radio Persada FM. Apa kabar ada semuanya? Alhamdulillah di siang hari ini kembali kita berjumpa di talkshow kesehatan klinik kita yang membahas berbagai tema atau permasalahan kesehatan. Kali ini bersama saya Ida Aisyah, di samping saya sudah hadir Dr. Parwanti dari Klinik Pratama MTA Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ida. Sehat nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak terasa ini bulan Juni ternyata juga sudah di pertengahan lebih begitu ya. Ya. Dan kalau kita melihat waktu ini sangat cepat dan tidak terasa umur juga terus bertambah. Iya. Nah, kemudian nanti tidak terasa itu tahu-tahu kita sudah lansia begitu, dokter ya. Nah, ini ada kaitannya dengan tema yang akan kita bahas hari ini. Persiapan kita. Ini jadi lansia sehat dan mandiri. Jadi ini tidak hanya bagaimana kita nanti merawat orang tua, tetapi juga untuk diri kita sendiri bagaimana persiapannya ketika kita memasuki usia lansia ini sudah tetap sehat dan juga mandiri. Ya, tidak menjadi beban. Nah, tidak menjadi beban keluarga, kemana-mana bisa sendiri, tetap beraktivitas seperti biasa, begitu ya. Baik, dokter. Tentang lansia sehat dan mandiri. Ini kenapa kita bahas hari ini? Apakah ini juga ada kaitannya dengan hari lansia begitu? Monggo, dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV. Jadi memang siang ini kita akan mengangkat tema lansia mandiri, sehat dan mandiri karena memang akhir bulan lalu ya, akhir Mei itu 29 Mei itu kebetulan memang itu diperingati sebagai Hari Lansia Nasional. Dan memang ya subtema yang diambil itu adalah lansia sehat dan mandiri. Dan ini memang juga sebenarnya juga sesuai sekali ya, kita karena belum pernah kita bahas lansia ya. Kita berbagai penyakit itu kadang kita bahas lebih dari sekali. Kadang seperti itu. Ini tentang kita belum mengangkat khusus untuk tema lansia. Dan memang sekarang ini dengan adanya status kehidupan yang lebih baik, ya lebih baik itu maka kadang kan angka harapan hidup itu lebih panjang, otomatis akan banyak permasalahan-permasalahan kesehatan itu di usia lansia. Dan kita tidak bisa menolak bahwa dengan bertambahnya umur sudah ketika di atas 40, atau di atas 50 itu adalah udah masuk usia-usia degenerasi. Jadi banyak-banyak penyakit-penyakit yang memang muncul itu karena usia. Jadi kita tidak bisa menolak itu dengan adanya perkembangan umur. Kita memakai semua organ tubuh kita yang ada itu kita pakai sejak kita dalam kandungan ya. Itu lama-lama fungsinya akan menurun ya. Itu menurun dengan hampir semua ya, hampir semua. Nah, itu akan baik itu menurun secara fisiologis atau kadang dengan tambahan penyakit-penyakit tambahan. Dan itulah muncul karena namanya penyakit-penyakit degeneratif. Penyakit-penyakit yang merupakan satu kemunduran fungsi. Jadi penyakit-penyakit penyakit kemunduran fungsi, baik itu dari organ dalam, baik itu dari organ gerak, dari sendi. Jadi semua itu dengan bertambahnya umur itu akan otomatis akan ada itu. Tapi kita akan berusaha ya bagaimana kalau dengan menjaga kesehatan yang baik itu tetap mungkin ada, kita tidak salah, tapi tidak sampai menyebabkan kita itu menjadi disabilitas, tidak menyebabkan lansia itu menjadi beban, menjadi ketergantungan orang lain ya, sebisa mungkin ya kita usahakan seperti itu. Jadi jangan sampai ada konotasi bahwa orang tua itu adalah beban, orang tua itu merepotkan orang lain. Padahal kita bisa bagaimana berusaha gitu loh, meskipun sehat itu tambah usia tapi tetap sehat, tetap bisa beraktivitas seperti biasa, tetap berproduktif. Berproduktif itu tidak langsung otomatis produktif itu masih menghasilkan uang, tidak masih bekerja ya, bekerja namanya udah masuk usia pensiun ya, tapi tetap bisa beraktivitas yang kalau kita dari sisi agama tetap bisa beramal soleh, tetap bisa memberikan kebaikan pada diri sendiri dan di sekitarnya seperti itu. Berarti termasuk kalau tadi produktif sehari-hari itu mungkin masih bisa menyapu lantai, masih bisa itu nyiram bunga gitu ya. Aktivitas justru aktivitas harian juga dengan di rumah itu secara dohir kadang kok orang mesak nih udah sepuh jikon, itu justru malah kebalikannya. Orang yang lansia itu ketika dia itu masih bisa mengerjakan aktivitas sehari-hari, dia itu akan menambah perasaan
dia itu masih berharga, dia itu masih bisa berguna untuk orang lain. Justru itu akan menambah kesehatan dan menambah motivasi, kebahagiaan juga ya. Kadang kita seolah-olah ketika opo-opo dipenake itu kadang justru malah apalagi ketika itu terus tidak ada aktivitas yang lain, justru itu yang akan mengundang banyak penyakit. Kadang kan memang orang tua itu ini ya, intinya kita melayani, kita mengambilkan segala macam begitu ya. Dan kita ya sekarang bentuk kita dalam itu akan mungkin dari yang beda. Kita tetap menghormati orang tua kita itu, justru apa yang menjadi keinginan orang tua kita itu kita akomodir. Tapi tidak sampai istilah beliau itu kecapean, jangan sampai. Tapi yang jelas beliau itu masih bisa berperan sesuai apa yang beliau inginkan. Sebatas kesehatan itu masih mengizinkan, masih mampu sesuai kemampuan dan kondisi kesehatan beliau seperti itu. Yang penting ini ya, mungkin yang penting itu lansia itu tetap nyaman dan bahagia itu tadi ya. Sepanjang tidak melanggar syariat, tidak melanggar batas-batas kesehatannya sendiri. Termasuk aktivitas yang membahayakan dan juga mungkin makanan yang kurang mendukung gitu ya dokter ya. Itulah kadang juga mungkin kadang kita tetap harus win-win solution. Kadang-kadang kalau ketika orang tua mungkin menghendaki sesuatu yang tidak benteran dengan kesehatan, ya tetap mungkin kita aturi, tapi dengan nanti sambil kita memberikan masukan, ya mungkin tidak berlebihan seperti itu. Karena memang kita juga harus bahwa kesehatan orang tua itu tidak hanya kesehatan fisik, tapi juga bagaimana mental beliau, bagaimana perasaan beliau juga kita jaga. Kadang misalnya ada kata-kata yang menyakitkan hati beliau itu lebih susah sembuhnya daripada sakit fisik. Jadi kita bagaimana kita jadi orang muda itu betul-betul. Dokter, saya jadi ingat ini ya kan, kalau misal yang di kampung-kampung itu sudah sepuh, sudah lansia, ini memang dari muda beliau ini kerja di sawah gitu ya, ke ladang, masih nanam, panen dan sebagainya, dan sampai usia lansia juga tetap masih. Sementara sebetulnya anak-anaknya juga sudah sangat mampu untuk mensupport begitu. Ini mungkin apakah yang seperti ini memang sudah seharusnya, maksudnya ya kita biarkan saja, yang penting memang beliau bahagia, atau bagaimana supaya ya sebagai anak tuh tidak terlihat kok tega banget sama orang tua gitu. Iya, enggak apa-apa, memang tetap mungkin tadi tetap kita izinkan beliau, kita beli ruang untuk beliau itu tetap berkarya sesuai yang ingin beliau, tapi itu tadi jangan sampai itu berbahaya. Misalnya biasanya punya sawah, ya mungkin tidak sawah, mungkin dialihkan ke kebun aja yang dekat rumah, yang beliau tetap bisa menyalurkan energi beliau. Karena ketika selama muda itu beliau terus itu kemudian suruh berhenti, itu nanti malah lorong sakit ya seperti itu ya. Jadi mungkin diganti dengan kebun di sekitar rumah. Jadi beliau tetap mengangkat itu. Iya, orang yang udah sepuh, udah terbiasa itu tetap beliau karena diresiki rumput-rumput, diresiki tinggalnya di pegunungan itu kan dia naik turun tuh sudah enteng banget gitu ya. Yang jelas seperti tetap bukan berarti kita tidak berbakti, dan memang kadang beliau merasa bahagianya seperti itu. Tetap mungkin semaksimalnya bagaimana tetap menjaga orang tua. Ketika mungkin kalau ada teman bisa, mungkin yang kira-kira kalau orang tua sendiri itu paling tidak bisa menjaga, kalau ada apa-apa ada yang bisa memberikan kabar ke kita seperti itu bisa. Jadi memang kita harus betul-betul ini ketika bentuk bakti itu tetap kita selama itu tidak melanggar syariat ya udah dilakukan. Dan tidak membahayakan. Nah itu ya. Baik dokter. Masuk ke ini ya. Mungkin definisi sehat tadi Itu seperti apa sih kriterianya gitu tadi ya? kita bentuk gambar tadi ya. Jadi ini memang kedua ya. Jadi sehat itu tidak hanya fisik ya, fisik itu tidak hanya fisik. Jadi bagaimana ketika udah lansia itu definisi sehatnya seperti apa. Jadi sehat itu ya beliau masih bisa beraktivitas seperti biasa, bisa mengerjakan aktivitas harian ya, bisa kemudian beliau juga bisa mengambil keputusan sendiri, masih bisa mengingat nilai-nilai moral dan nilai sosial juga beliau masih bisa mengambil, tidak
tidak gantung pada orang lain, kemudian juga bisa punya sosial, ya sosialnya terbatas tentu saja ya, tapi kehidupan kita sebagai manusia itu masih kita punya kehidupan sosial itu harus tersalurkan juga. Misalnya beliau orang tua sendiri di rumah sendiri tidak ada teman, itu kadang juga nanti itu yang akan juga mengganggu psikis beliau. Mungkin juga mungkin ada tetangga ya juga kadang berkunjung tidak apa-apa, mengikuti pengajian ya, itu juga bertemu dengan teman-teman sebaya seperti itu juga terus terang yang positif ya. Kemudian masih bisa berkebun, siram-siram, kemudian ini ya, jadi orang tua kita itu bagaimana semua sehat secara holistik istilahnya ya, jadi lahir batin dan juga yang terpenting dan tidak ketinggalan secara spiritual ya, bagaimana ketika udah lanjut tapi tetap bisa menjalankan ibadah semaksimalnya ya, semaksimalnya sebagaimana beliau ya, seperti itu ya. Kadang ini ya, soalnya kalau sudah lansia mungkin untuk sujud untuk rukuk gitu aja udah. Dan makanya ini sebenarnya mungkin mulai dari kita ini Mbak, bagaimana nanti kita lansianya itu bisa seoptimal mungkin. Iya. Karena memang kalau udah lansia kan udah terlanjur ya. Ini memang justru seperti ini tuh harusnya persiapan dari yang pralansia seperti itu untuk para anak. Iya, baik. Jadi untuk kriteria sehatnya tadi ya sudah disampaikan ya. Baik, kemudian ke ini masalah kesehatan. Ya, masalah kesehatan. Jadi begini, jadi kebanyakan, jadi kan intinya tadi kan kita bagaimana sehat dan mandiri. Nah, kebanyakan penyebab lansia itu tidak mandiri itu karena mengalami disabilitas atau mengalami keadaan yang akhirnya menyebabkan dulu itu harus tergantung pada keluarga. Yang jelas ketergantungan ini bisa karena sebab fisik dan juga kadang psikis ya, kadang psikis. Jadi misalnya yang fisik jelas tadi udah ada berbagai penyakit yang misalnya karena komplikasi dari hipertensi, dari stroke, dari jantung, kemudian diabetes juga kalau misalnya komplikasi sampai akhirnya ada yang diamputasi kakinya ya, kemudian yang secara fisiologis aja misalnya karena lutut tadi ya, tidak bisa berdiri, lutut sendiri ini kalau tidak di manage dengan baik ya, misalnya bisa osteoartritis yang lanjut itu sampai tidak bisa bergerak karena terjadi kekakuan itu sampai ngunci seperti itu, sehingga beliau juga tidak bisa beraktivitas fisik dengan baik. Kemudian juga penyakit-penyakit lain yang terjelas terakhir ini orang tua yang mengalami gangguan psikis misalnya, mungkin secara fisik beliau sehat tapi beliau akhirnya harus tergantung juga, kita harus ngawasi ya, karena kalau udah gangguan psikis itu kita kan tidak tahu, kadang mungkin beliau akan mengerjakan perbuatan yang akhirnya membahayakan diri dan orang lain seperti itu. Contohnya seperti apa itu dokter? Ya, misal kadang kan kalau orang depresi misalnya, kadang kan membahayakan diri sendiri, melukai diri sendiri, seperti itu kan kadang bisa terjadi. Sehingga itu karena mungkin merasa sendiri gitu. Iya, jangan sampai terjadi. Makanya namanya ketergantungan ini harus terawasi, ini tidak mesti karena masalah psikis, masalah fisik ya, masalah fisik ya, memang disabilitas tidak bisa kemana-mana harus dibantu seperti itu ya, seperti itu. Jadi yang jelas ini memang kita akan bahas satu-satu nanti ya, penyebab yang paling sering ya. Penyebab cedera ya? Iya, cedera ini ya. Ini selain penyakit-penyakit ya, selain penyakit ini juga yang berikutnya Mas ya. Ini juga harus kita jaga mungkin di dalam rumah kita, bahwa kadang lansia ini menjadi disabilitas itu karena suatu kondisi dalam rumah ya. Misalnya sering terjatuh karena apa? Karena kondisi licin. Kadang orang tua diusahakan jangan aktivitas naik turun tangga ya. Misalnya ada rumah tingkat 2 ya, lansia itu di lantai bawah sehingga karena otomatis kalau di lantai atas ya tidak bisa menghindari itu naik turun tangga itu ya. Kemudian karena mungkin efek samping obat ya, akhirnya bikin ngantuk, bikin biang seperti itu. Penglihatan ini juga ya, jadi kalau memang orang tua itu sudah mengeluhkan adanya suatu penglihatan tidak jelas ya, segera diperiksakan ke dokter. Mungkin karena katarak ya harus segera kalau udah matang ya sudah dioperasi sehingga nanti ganti lensa. Jadi nanti lensanya yang kalau tanda katarak itu ketika lihat yang mata
yang harusnya hitam itu jadi putih. Itu yang putih lensa di dalam. Jadi kelihatan mak kecil sebenarnya lensanya agak besar, tapi kan tutupan iris yang hitam itu. Nah itu nanti diambil, kemudian nanti akan diganti dengan lensa yang ditanam. Itu nanti akan jernih lagi penglihatannya. Kemudian atau mungkin juga penyebab yang lain, yaitu nanti dikontrolkan ke dokter mata. Kemudian juga dihindarkan lingkungan-lingkungan yang tidak aman, adanya barang-barang berbahaya yang kira-kira mengganggu gerakan jalan misalnya, yang nyerimpet-nyerimpet barang-barang sembarangan seperti itu. Kemudian juga kalau udah sepuh ya dihindarkan dengan aktivitas yang berbahaya atau yang berat, masih angkat junjung berat dan lain itu kan sendi-sendi itu kan sudah tidak kuat muda lagi, juga kadang sering tulang juga sudah tidak kuat lagi. Maka untuk kegiatan membawa misalnya angkat berat ini berisiko. Angkat cucu gimana sudah? Ya, angkat cucu. Ya sebenarnya ya sudah tidak boleh. Sudah nggak ya? Cucu itu berat ya. Apalagi kalau udah 2-3 tahun itu kadang 15-20 kilo itu sebenarnya kalau udah sepuh-sepuh itu ya sebenarnya ya kurang ya kalau untuk anukan ya. Kan masih pengen gitu ya. Iya, ya mungkin mangku-mangku aja, tapi kalau tiap hari harus gendong, karena kan masih ada yang sepuh itu tiap hari harus gendong pun sambil tinggal aktivitas yang lain seperti itu. Sebenarnya mungkin untuk beliaunya sendiri ya senang-senang aja ngomong susu, tapi ya diatur sehingga tidak terlalu membebani beliau, karena kadang beliau sendiri kalau sampai di dokter itu gimana dok, masih harus ngomong lah. Iya. Jadi tetap ada seperti itu ya, seperti itu. Baik. Terus apalagi dokter selain angkat-angkat, kemudian ya teruslah juga kalau ini yang harus penting Mbak. Kita tadi kan tidak bahwa dengan adanya tambah usia itu banyak penyakit-penyakit degeneratif ya, yang adanya hipertensi, yang ada tadi pengapuran lutut, ada kadang mungkin pengapuran di tulang belakang, mungkin juga ada diabetes jantung. Ini harus rutin kontrol ya, harus dipantau kesehatannya. Apakah memerlukan obat rutin atau hanya dengan pola hidup aja yang dimodifikasi. Yang jelas ini tetap harus dipantau ya. Kalau desa-desa enggak apa-apa, nanti silakan nanti ikut posyandu lansia juga bisa, itu ada ya. Selain juga untuk memantau kesehatan, bisa berkumpul dengan teman-teman sebaya, itu bisa kadang menyemangati. Ternyata yang sakit tidak saya sendiri seperti itu. Kalau yang punya BPJS silakan ikut Prolanis ya, Prolanis yang di Paskes masing-masing ini sangat membantu sekali. Biasanya kan kalau Prolanis sudah ada perkumpulan sendiri gitu ya, tiap bulan sekali itu bisa mengangsur ada edukasi, ada penyuluhan seperti itu. Ada senam ya, ada senamnya dan juga ini juga nanti tentang bagaimana dijaga tentang gizinya. Gizinya itu kalau sudah sepuh, gizi itu biasanya harus sudah mulai mengurangi yang dari unsur-unsur hewan ya, yang garam-garam, lemak-lemak, perbanyak yang buah-buah, sayur-sayur ya gitu. Jadi kan karena memang ini tapi tetap nanti tergantung ke penyakit masing-masing juga Mbak Ida ya, karena tiap orang kan punya kondisi medis masing-masing. Bahkan mungkin kalau ada yang punya komplikasi ginjal atau komplikasi jantung, mungkin ada yang justru sayur yang tinggi kalium atau buah tinggi kalium mungkin tidak boleh, itu per masing-masing. Tapi tetap makanya tadi fungsinya untuk kontrol ya, sehingga nanti akan tahu bagaimana untuk lebih menjaga kondisi tubuhnya agar penyakit yang ada itu dikelola dengan baik. Seperti itu, tidak sampai timbul komplikasi. Tapi kalau untuk lansia ini kadang untuk makan memang sudah sangat berkurang ini ya. Biasanya kalau lansia sendiri itu justru gampang Mbak. Biasanya kalau istilahnya kadang malah kebablasan ya. Kadang gitu ketika kita ngasih ibu ngirangi ini kita udah nih ibu niki ngirangi, bukan berarti tidak boleh sama sekali. Biasanya udah ngirangi itu udah tidak berani kadang. Hari ini bu dokter kira oleh kadang kita justru harus yang menganukan itu tengatan bu, tetap boleh tapi dibatasi kadang seperti itu. Kalau orang tua biasanya kalau untuk masalah kalau udah bilang dok saya mboten pareng nopo dan itu udah biasanya langsung stop. Iya, kalau waktu kadang malah langsung betul berhenti gitu lah seperti itu. Iya. Baik.
Ya, ada tiga ini tadi, tiga subtema tadi ya, bagaimana kriteria sehat di usia lanjut, kemudian berbagai masalah kesehatan, dan juga penyebab cedera pada wanita lanjut usia. Nah ini sebenarnya bukan wanita saja ya. Iya, betul. Pria juga bisa, yang ya. penting ya pada dengan lansia lanjut usia, bapak, kakek maupun nenek. Baik, ya nanti disambung di sesi yang kedua, kita break dulu. Tentunya kita juga mengundang nanti pemirsa dan juga pendengar yang ingin bertanya ya, nanti silakan di 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya baik, saudaraku pemirsa channel terpilih dimanapun ada berada dan juga pendengar radio Persada FM, kembali di program klinik kita, dan kita masih membahas tentang lansia sehat dan mandiri bersama Dr. Parwanti dari Klinik Pratama MTA Surakarta. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari Bu Titi yang ada di Batang. Kita coba bacakan terlebih dahulu, dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, mohon pencerahannya. Saya usia 63 tahun. Bagaimana cara menjaga kesehatan saya? Dan untuk olahraga yang bagus itu olahraga apa? Nah, kebiasaan saya jalan kaki setiap pagi itu 2-3 km. Ini Ibu Titi ini berat badan berapa ya? Tinggi badan, berat badan berapa? Karena itu juga bisa berpengaruh dengan aktivitas fisik harian. Kemudian apakah Ibu ada penyakit khusus atau mungkin dalam sehari-harinya minum obat rutin untuk penyakit khusus mungkin ya. Jadi itu memang kadang untuk tips sehat itu tidak bisa sama untuk semua orang ya, tapi secara umum nanti kita mungkin akan sampaikan. Mungkin Mas, slide yang nomor 2 terakhir Mas, tips hidup sehat lansia itu Mas ya. Jadi kalau untuk informasi tinggi badan 163, berat badannya 52. Oh, kurus ya. Jadi masih termasuk tidak berlebihan. Sebentar. Berapa tinggi badannya, Mbak? 163. Tak hitung sekalian. 163 beratnya 52. 52. Oke. Ya, jadi Ibu Titi di Batang ini jadi dengan tinggi badan 163, berat 52 ini kalau dimasukkan ke indeks massa tubuh itu 19,6, Ibu termasuk normal. Normal pun termasuk agak ramping ya, Ibu ini ramping ya. Jadi karena ini kenapa saya tanyakan? Karena beda antara aktivitas fisik yang diperbolehkan. Ini tergantung dari juga kondisi ini, bagaimana, apakah kurus, apakah gemuk seperti itu. Kalau Ibu ini dengan indeks massa tubuh 19 ini termasuk insya Allah kan ramping, enteng. Untuk gerak apa masih enteng, insya Allah. Kalau untuk jalan sehari 2 kilo itu masih tidak masalah. Tiap hari juga tidak masalah ya? Ya tidak, monggo, tidak apa-apa. Tapi ini diingat juga, saya tanya tadi, apakah Ibu ada penyakit khusus, ya, apakah ada hipertensi, apakah ada, karena kalau udah lansia itu tetap aktivitas fisik itu harus istilahnya kan terukur itu sesuai kondisi. Kalau dari tadi postur tubuh insya Allah masih tidak apa-apa, tidak risiko. Tapi juga untuk ini apakah ada penyakit lain. Tapi kalau Ibu tiap hari melakukan itu tidak masalah ya, monggo, saya mawon. Tapi yang jelas begini Ibu, jadi ketika tambah usia, ini untuk Ibu tadi alhamdulillahnya kan memang ramping badannya ya, jadi tidak masalah. Tapi untuk ibu-ibu dengan mungkin berat badannya berlebihan ya, ketika mungkin kalau dimasukkan indeks massa tubuh itu di atas 27 atau bahkan mungkin di atas 30, obesitas, itu resiko untuk lutut ya gitu. Jadi untuk beliau-beliau yang berat badan lebih atau tidak terlalu lebih tapi sudah merasakan keluhan lutut, itu untuk aktivitas jalan kaki yang rutin itu sudah tidak dianjurkan. Bolehnya jalan kaki boleh, tapi jalan kaki di air ya, di air. Atau aktivitas yang kalau keseimbangannya masih bagus, aktivitas naik sepeda itu juga bagus karena lututnya tidak membawa tubuh, jadi tidak beban. Kalau tidak itu ya bisa pakai sepeda taktis di rumah ya, sepeda taktis tidak harus yang mahal-mahal itu, yang fasilitas kayak dari yang gym itu bisa, itu sekarang banyak ya yang untuk olahraga statis itu yang harga-harga terjangkau juga banyak. Jadi cuma genjotannya aja ya, duduk di kursi kemudian ada genjotannya, itu juga ada. Yang jelas sudah tidak boleh lagi kalau berlebihan berat badannya atau memang sudah ada gangguan lutut, aktivitas yang jalan sehari-hari apalagi sampai berkilo-kilo gitu sudah tidak bagus. Tapi kalau untuk ibu ini ternyata ya
tidak masalah ya. Dan ini tidak ada penyakit kronis, tidak penyakit kronis, ya, alhamdulillah. Tapi tidak boleh, meskipun ini tidak ada keluhan dan tidak boleh lagi misalnya ikut kegiatan senam itu tidak boleh lagi senam yang loncat-loncat ya. Jadi termasuk untuk kegiatan kesehatan lutut tidak boleh kegiatan yang impact, jadi kegiatan yang membebani lutut. Jadi boleh senam yang lansia yang tidak terlalu banyak, yang tidak ada gerakan lompat-lompat ya, gerakan biasa, monggo pasti bisa. Kemudian jadi memang aktivitas gerak itu kunci kesehatan malahan ya. Jadi untuk menjaga kesehatan di usia lansia itu harus gerak, tapi tadi geraknya harus tadi sesuai kondisi masing-masing ya. Kondisi masing-masing itu dilihat bagaimana postur tubuhnya, apakah juga ada penyakit-penyakit khusus. Kemudian juga makan makanan ya. Kalau udah lansia begini tetap aja kita harus mulai yang diperbanyak itu yang dari sumber-sumber alami, tumbuhan, sayur-sayuran ya, buah sayur-sayuran, dikurangi yang manis-manis sama gorengan, lemak-lemak ya, seperti itu. Kemudian minum air putih yang cukup ya, kemudian tetap juga kalau tadi ya, menjaga hubungan sosial itu juga untuk bisa kesehatan secara relatif monggo dengan tangga, dengan teman pengajian ya, silaturahmi itu juga bagus ya, untuk kan. Kemudian istirahat yang cukup, istirahat yang berkualitas ya. Jadi memang kalau memang biasanya sepuh-sepuh itu biasanya kalau udah habis isya ya udah tidak ada kegiatan, istirahat, nanti bisa bangun awal waktu, biasanya udah rajin jam mulai dan lain sebagainya. Dan itu juga salah satu tips juga, jadi kegiatan spiritual, ibadah di rumah itu sangat bagus untuk keseimbangan ya, itu tidak stres, tidak banyak pikiran seperti itu. Dan yang jelas kalau ada permasalahan kesehatan, kontrol kesehatan rutin ke fasilitas terdekat. Baik, itu tips-tipsnya ya. Iya, tips-tipsnya. Sebenarnya tadi ini rencananya mau untuk penutup, tapi ternyata Ibu Titi udah mempertanyakan ya udah ini jadi untuk tips-tips sehat untuk kehidupan lansia atau menjelang lansia. Jadi bagaimana nanti justru kita mulai dari sekarang sehingga nanti tidak kaget. Baik, demikian untuk Ibu Titi yang ada di Batang, semoga sehat selalu dan terus rajin berolahraga begitu ya. Dan tadi disarankan jalan kaki nanti lebih bagus lagi kalau tadi ya di air gitu ya. Iya, karena memang kalau orang ramping itu ya insya Allah kadang ada ibu-ibu yang udah 70 ke atas juga tidak masalah dengan lututnya, karena memang beliau karena selain posturnya kecil, tidak banyak beban di lutut, juga ini pola hidupnya sehat ya teman-teman ya, tidak naik turun tangga ya. Jadi memang kalau udah usia-usia begini, lutut itu pembebanan lutut itu sangat besar ketika naik turun tangga, bahkan turun tangga itu lebih berat daripada naiknya, Mbak Ida. Beban di lutut itu. Dan kalau sudah mengalami istilahnya keterbatasan, usahakan juga kadang kalau perlu ya tetap pakai alat bantu. Enggak apa-apa kita kelihatan jalan pakai tongkat. Kalau tua enggak apa-apa ya dokter ya? Enggak apa-apa. Kadang jadi tren loh ya, karena kan banyak olahraga naik gunung ya, tren kayak itu. Ada misalnya kalau naik terpaksa harus naik turun tangga, pegangan ya. Pegangan kan biasanya tangga itu kan ada relnya atau depan itu pegangan. Jadi naik turun tangga pegangan itu membantu mengurangi sedikit beban yang di lutut, jadi mengalihkan ke tangan ya. Iya. Iya. Baik. Nah, tadi juga dokter menyinggung ini tentang masalah di lutut ini ya. Yeah. Tadi osteoartritis ya. Mungkin di slide yang nomor 4 Mas. Halaman 5 ya. Jadi itu osteoartritis itu suatu keadaan, memang itu juga termasuk proses degenerasi karena kan lutut itu digunakan terus untuk aktivitas, dan ini memang sebenarnya kerusakan lutut itu secara normal biasanya mulai ketika udah di atas 40-50 itu sudah mulai ada penurunan, tapi ini juga bisa dipercepat ketika pada orang-orang yang memang pola hidupnya tidak sehat atau orang-orang yang obesitas. Bahkan pada anak pun, kalau anak yang obesitas itu lututnya bisa rusak duluan karena ada pembebanan yang berlebihan ya. Jadi ini adanya suatu proses degeneratif di mana lutut itu harusnya kan di antara sendi itu permukaan lutut kan ada tulang rawan yang halus, dan juga di antara tulang rawan itu ada pelumasnya, sehingga gerak itu bisa licin ya, seperti itu, gerak tidak sakit dan sebagainya. Tapi ketika terjadi suatu keadaan degeneratif, ada aus dari sendi ini,
pelumasnya mulai berkurang, kemudian tulang rawannya mulai juga terkikis lama-lama, bahkan akhirnya akan tumbuh tonjolan-tonjolan tulang kecil-kecil, sehingga nanti yang itu ada perbandingan dua lutut ya, yang sebelah sini itu yang normal, yang di sampingnya itu yang udah mengalami osteoartritis, itu akan kelihatan sekali, itu ada taji-taji, ada iya itu. Nah itu ketika dipaksa untuk bergerak, itulah kadang orang tua yang bersangkutan merasakan sangat sakit, bahkan kadang kayak ada gitu, karena memang tidak halus lagi ya. Antara dua permukaan sendi ini ada tulang-tulang yang gerigi-geriginya dan pelumasnya juga udah mulai berkurang. Itu kalau untuk apa ya, mempertahankan supaya apa tadi pelumas dan tulang rawannya itu tetap awet gitu, ada nggak dokter? Ya memang caranya pertama ya, kita memang menjaga kesehatan, tapi mengurangi gerakan-gerakan yang mempermudah aus jadi dari lutut yaitu ya. Jadi menjaga berat badan ideal diusahakan, itu jurus utama ya. Jadi kemudian juga olahraga teratur, yang olahraganya itu yang tidak membebani lutut, tidak melakukan kegiatan yang jam-jam lompat-lompat apa itu. Kemudian paling baik juga olahraga di air, kemudian olahraga yang misal sepeda juga seperti itu. Gerakan mengayuh sepeda itu sendiri itu juga selain tidak membebani lutut juga ada informasi itu juga salah satu tubuh untuk kayak menghasilkan dari pelumasnya sendiri, jadi merangsang gitu ya. Kemudian ada latihan-latihan juga ya, latihan-latihan khusus jadi untuk olahraga lutut ini ya. Jadi nanti ya memang mungkin perlu instruktur atau perlu yang pemandu ya. Gitu. Kemudian konsumsi makanan yang bergizi seimbang, dan yang penting lagi itu asupan cukup vitamin D, vitamin K, kalsium itu nanti sesuai dengan dosisnya ya. Mungkin sejak muda ya. Jadi seperti kayak nanti yang kedua itu ada penyakit lain orang tua itu kan osteoporosis, itu pengeroposan tulang. Kalau osteoartritis itu di sendinya. Kalau osteoporosis itu yang keropos tulangnya. Jadi tulangnya itu keropong, jadi tidak tulang kan ada padat sehingga kan tidak apa-apa, tapi ketika keropos itu dengan sedikit aja bisa patah ya. Ini usaha kesehatan dari muda, jadi istilahnya kita itu sejak anak masih muda, remaja itu kesempatan untuk nabung tulang. Jadi untuk makan-makan yang tinggi kalsium itu ya paling banyak ketika masih muda, remaja ini saat untuk memadatkan tulang. Kemudian olahraga lah, olahraga justru kalau yang ini kayak beratar belakangan ya Mbak Ida. Jadi ketika olahraga yang banyak impak, yang lompat-lompat ini bagus untuk kepadatan tulang, tapi tidak bagus untuk lutut. Gimana dong? Jadi ya mengutilkan, tapi jelas memang biasanya justru pembebanan itu butuh malah memadatkan tulang, jadi seperti itu. Jadi ketika kalau masih muda sih tidak masalah ya, ketika itu untuk latihan lari-lari itu bagus untuk tulangnya ya. Jadi jangan biarkan nanti sekarang itu katanya anak-anak sekarang kok gampang patah karena mas sekarang kan tidak pada banyak aktivitas fisik. Sekarang aktivitas fisiknya di depan aktivitas layar, jempol seperti itu. Jadi mulai kalau masih muda banyak asupan gizi ya untuk kesehatan tulang, dan pakai dengan olahraga juga ya. Hindari gerakan-gerakan yang membahayakan, yang menyebabkan cedera gitu. Baik, tadi kalau yang osteoartritis ternyata tidak hanya di lutut ya? Tidak hanya di lutut, itu bisa menyerang sendi yang lain, bisa sendi sini yang paling sering juga itu di ini Mbak, yang di antara paha masuk ke panggul itu ya, di panggul, kemudian di tulang-tulang belakang juga bisa, atau di tangan juga bisa. Termasuk osteoporosis juga seperti itu. Osteoporosis itu juga bisa terjadi di yang paling sering itu, bahkan yang paling sering itu patah untuk orang tua itu di paha. Di paha itu kan kemudian ada sehi yang nempel di panggul, itu ada kayak itu jendolannya itu Mbak ya. Di lehernya itu Mbak, di lehernya itu yang paling sering patah. Nah itu kadang ibunya neneknya sakit karena jatuh di kamar mandi, habis itu sudah enggak untuk gerak apa sakit, karena memang patahnya di sini ya, di namanya di kolum femur itu ya, jadi di lehernya. Iya, kadang tuh jatuhnya udah lama tapi ini sakitnya baru dirasakan beberapa bulan tapi atau bahkan kalau patah biasanya langsung, karena langsung bedridden, biasanya langsung tidak bisa gerak. Nah ini kadang
susahnya karena juga kalau udah osteoporosis ini kemampuan tulang untuk menyatu kembali ketika misalnya dioperasi atau dipasang pun juga kadang susah ya untuk penyatuannya kembali karena memang tulangnya tidak padat seperti itu. Dokter, kalau saya lihat juga beberapa lansia itu kakinya kenapa ya bisa kayak jadi O gitu ya? Ya, itu juga salah satu juga dari ini. Jadi memang kadang ketika lama-lama itu jadi kadang bentuk lututnya juga akan mengalami deformitas. Jadi juga terjadi pembengkakan, ada kelainan bentuk yang tidak normal lagi karena terjadi menyatu antara sendi yang atas dan bawah itu kadang bisa nggatuk. Sehingga bentuknya tidak normal lagi, sehingga kadang bahkan jalannya tuh kadang kayak mekeh gitu, seperti itu juga bisa karena osteoartritis yang tidak tertangani. Baik. Nah, selain tadi ada osteoartritis, ada osteoporosis, ini ada juga. Iya, ini juga sebenarnya juga bisa diproses. Itu kelainan-kelainan di tulang belakang. Itu juga kan salah satu yang sering menyebabkan lansia itu mengalami gangguan gerak ya. Banyak sebabnya karena pengapuran juga bisa, karena osteoporosis bisa terjadi fraktur, namanya fraktur kompresi. Jadi ini bisa kelihatan kalau orang-orang sepuh itu kadang kok lama-lama tingginya berkurang. Tambah bungkuk. Itu juga karena kejadian ini ya. Kemudian juga yang paling sering juga mungkin ada terjadi HNP atau yang sering disebut saraf kejepit. Itu juga mengganggu ya. Kemudian juga kelainan lain misalnya ada terjadi seperti karena ada pengeroposan, karena ada fraktur, ada itu kadang agar terjadi geseran-geseran dari tulang belakang. Tulang belakang tidak lagi lurus. Tulang belakang itu juga kadang sangat sakit dan mengganggu kita, sehingga kadang tidak bisa lagi beraktivitas seperti biasa. Ya, ini kalau tulang belakang ini juga dengan aktivitas di air juga bagus dokternya. Ya, ini tergantung juga. Ya nanti juga tetap kalau tidak sembarang terus ikut seperti itu tetap ada yang instrukturnya. Karena kan kelainan tulang belakang kan beda-beda. Kelainannya seperti apa? Seperti itu. Tidak boleh langsung asal pokoknya renang lah seperti apa ya, harus sesuai dengan kondisi masing-masing. Baik. Kalau selain ini ya, tadi kan tulang ya. Kemudian ada juga lagi dokter untuk yang lansia ini. Nah, memang ini ya tadi kita udah bahas tentang penyakit-penyakit degeneratif juga. Yang ini juga kadang yang ini sering udah semakin lama semakin tambah ya, bahwa penyakit di atas 50 tahun itu disebut cancer age, Mbak. Jadi kebanyakan mayoritas kanker itu muncul ketika usia lansia, usia di atas 50 tahun. Maka di atas 50 tahun itu disebut usia kanker ya. Meskipun ada juga kanker di anak-anak sama muda, tapi kebanyakan muncul di usia tua. Jadi ini untuk lansia ini terutama kemarin ini kan kita mau pada ibu-ibu ya. Jadi yang paling sering itu kanker payudara ya, kanker leher rahim, kanker ovarium, kanker usus besar ya, kanker paru-paru ya. Kanker paru-paru ini kalau untuk pria menduduki peringkat atas ya. Kanker paru-paru kemudian prostat. Kalau pria itu biasanya kanker paru-paru, kanker prostat sama kanker usus besar kolorektal. Paru-paru itu kaitannya merokok mungkin ya? Salah satunya. Jadi ini sekarang memang kanker paru itu kan banyak juga ya. Kanker paru ini bisa ada dua macam, Mbak. Kanker paru yang primer, jadi memang asalnya dari jaringan paru itu sendiri. Dia tumbuh dari jaringan dalam paru sendiri itu. Ada juga yang kanker sekunder, jadi paru itu termasuk lalu lintas darah kan, semua pernafasan darah kan lewat paru-paru, sehingga kadang paru-paru itu organ tersering yang menjadi estafase kanker. Jadi penyebaran kanker lewat darah itu paling banyak di paru-paru, salah satunya. Ya, jadi di paru-paru ini ada kanker yang murni dari jaringan paru, ada yang karena penyebaran dari organ lain, mungkin dari kanker payudara, mungkin dari kanker rahim dan sebagainya seperti itu. Baik dokter. Ini tidak terasa ya waktunya ya, sudah menjelang jam 2 siang.
Silakan ini dokter, tips atau mungkin hal yang perlu digarisbawahi ya dokter ya. Yang perlu digarisbawahi tadi ya, untuk tips-tips yang sudah kita sampaikan. Yang untuk selanjutnya, kalau misalnya apapun itu, kalau ada permasalahan kesehatan, baik itu yang penyakit-penyakit kronis atau penyakit kesehatan harian, karena kadang pada kondisi orang sepuh itu yang harusnya penyakit biasa pun kadang kalau tidak dikelola dengan baik, kadang bisa menjadi penyebab sakit lamanya seperti itu ya. Sehingga memang sebaiknya apapun itu, kalau ada keluhan segera dikonsultasikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi konsulkan apakah nanti mungkin tidak langsung perlu obatan, tapi bisa konsultasi, bisa mendengarkan permasalahan-permasalahan yang ada dari lansia-lansia itu. Itu. Baik dokter, terima kasih sekali dokter Parwanti untuk kehadirannya, untuk ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semua ya. Semoga ini jadi inspirasi. Sedikit banget. Masih ada? Ada tambahan sedikit. Silakan. General check up. Ya, jadi ketika usia di atas 40 tahun dianjurkan paling tidak 6 bulan sekali itu dianjurkan untuk general check up. Yang Ya. 60 tahun ke atas ya? 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun. Jadi iya. karena dengan general check up ini kita akan mengetahui ketika ada penyakit-penyakit degeneratif tadi, penyakit kronis terutama kayak hipertensi, diabetes, mungkin kolesterol lain-lain, ginjal, itu kita tahu sejak awal. Termasuk tadi mungkin kanker tadi dengan pap smear, dengan kalau payudara itu bisa dengan USG mama atau dengan mamografi. Jadi dengan general check up ini apapun itu nanti bisa ada penyakit itu bisa diketahui secara awal dari stadium dini, karena dengan diketahui sejak awal itu pengelolaan penyakit itu bisa dikerjakan dengan baik dan hasil yang lebih baik lagi sehingga tidak sampai komplikasi. Itu dengan BPJS bisa dokter? Bisa. Apalagi kalau sekarang kan bukan hanya BPJS, di puskesmas pun juga bisa. Kalau BPJS itu yang rutin dapat 6 bulan itu yang prolanis itu ya. Prolanis itu tiap 6 bulan sekali ada check up. Tapi insya Allah itu dengan BPJS kan kita ada screening kesehatan, manfaatkan itu. Dengan screening kesehatan itu nanti kita bisa men-screening dari 14 penyakit. 14 penyakit termasuk tadi ada kanker, ada penyakitnya itu penyakit diabetes, hipertensi, kemudian dari penyakit TBC, paru-paru, kanker kolorektal ya, kemudian kanker payudara, kanker rahim, hepatitis B, hepatitis C, talasemia, anemia. 14 penyakit ini bisa terdeteksi secara awal. Paling tidak kalau itu dikerjakan dengan sistematis sesuai prosedur seperti itu. Baik dokter, terima kasih untuk kehadirannya. Semoga ini ya jadi penyemangat kita semua untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi nanti masa lansia, dan juga kita juga lebih aware dengan bagaimana kita treatment orang tua kita. Mudah-mudahan menjadikan kalau misalnya kita panjang umur dengan panjang amal kebaikan juga. Amin. Panjang umur dengan banyak amal kebaikan. Baik dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program klinik kita siang hari ini. Saya Ida Aisyah bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.